selamat berjumpa dengan channel Guru Cakap. Siswa semuanya, kali ini kita akan membahas tentang air tanah. Air tanah adalah air yang bergerak di dalam tanah, yang terdapat di dalam ruang antara butir-butir tanah yang meresap ke dalam tanah dan bergabung membentuk lapisan tanah yang disebut akuifer. Air tanah dapat disebut aliran yang secara alami mengalir ke permukaan tanah melalui pancaran atau rembesan. Faktor-faktor yang mempengaruhi aliran air tanah: 1. Tingkat porositas tanah dan batuan. Porositas tanah adalah ruang volume pori-pori tanah yang dapat meloloskan air dari satu lapisan ke lapisan yang lain. 2. Kemiringan lereng. Lereng yang miring memiliki tingkat infiltrasi lebih tinggi daripada lereng yang landai atau lereng yang datar. Air hujan yang jatuh di wilayah dataran tinggi lebih cepat bergerak sebagai air larian atau runoff, sedangkan air yang jatuh di wilayah datar lebih banyak meresap melalui pori-pori tanah. 3. Tingkat kelembaban tanah. Tanah kering memiliki kemampuan untuk menyerap air lebih banyak dibanding dengan tanah yang lembab atau basah. Klasifikasi air tanah. 1. Berdasarkan letaknya. A. Air tanah freatis. Air tanah ini terjadi karena adanya penyerapan air dari permukaan tanah. Air tanah ini dimanfaatkan manusia dalam bentuk sumur dangkal dengan kedalaman 15 sampai 30 meter. Air tanah ini volumenya tergantung dengan musim. Ketika musim penghujan, volumenya akan banyak. Namun ketika musim kemarau, volumenya akan sedikit. Air tanah permukaan disebut juga freatik atau air tanah dangkal. Air tanah ini berada di atas permukaan batuan kedap air. Lapisan kedap air merupakan lapisan yang sulit dilalui air tanah atau sulit ditembus oleh air tanah. Contoh dari jenis lapisan itu adalah lapisan lempung. Lapisan kedap air disebut pula lapisan impermeable. Sebaliknya, lapisan tidak kedap air memiliki sifat mudah dilalui air. Lapisan ini disebut sebagai lapisan permeable. Contoh lapisan permeable adalah pasir kerikil. B. Air tanah artesis. Air yang terperangkap di antara dua lapisan kedap air. Letaknya jauh di dalam tanah. Untuk pemanfaatan perlu dibuat sumur artesis atau sumur bor, dan ini jaraknya ke bawah itu sangat dalam. Untuk lebih jelasnya silahkan amati tayangan gambar berikut. Dua, berdasarkan asal airnya. A. Air tanah meteorik. Air tanah yang airnya berasal dari hujan dan gletser. B. Air tanah tubir. Air tanah yang airnya berasal dari dalam perut bumi, seperti air tanah yang tersimpan di dalam batuan sedimen. C. Air tanah juvenil. Mata air panas yang naik ke permukaan karena gas-gas magma yang dilepaskan. D. Air tanah fosil.
air tanah yang terperangkap dalam rongga-rongga batuan dan tetap tinggal dalam batuan tersebut sejak penimbunan terjadi. Manfaat air tanah bagi manusia. 1. Sebagai bagian dari siklus hidrologi. 2. Memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti memasak dan mencuci. 3. Membantu proses produksi pada industri kecil atau industri rumah tangga. 4. Sebagai sumber irigasi pertanian yang dialirkan melalui sumur bor. Demikian siswa semuanya pembahasan kita kali ini tentang air tanah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan ketika kami mengupload video-video terbaru. Demikian, terima kasih, sampai jumpa.